Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein mengatakan, hanya orang gila yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya masih tetap sama. Halo, saya Ardi. Malam ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang nasib berubah 100%. Kemarin saya sudah membahas poin pertama, yaitu perbaiki. Dan ada 6 hal yang akan mau dibahas. Hal pertama itu adalah tidak mau belajar lagi, dan kedua tidak semangat yang sudah dibahas kemarin lalu, dan selanjutnya malam ini akan saya bahas hal yang ketiga dan keempat. Hal ketiga adalah pesimis. Survei Goodness Indonesia mengatakan 86% pemuda Indonesia pesimis. Pesimis adalah paham yang mengatakan segala sesuatu hal itu buruk dan jahat. Ya, dari mana bisa orang pesimis? Pesimis itu datang dari keluarga atau dari lingkungan masyarakat. Dan kedua adalah sering memberikan pupuk. Misalnya, melihat orang cerita, dia beranggapan, dia tuh lagi yang ceritain saya. Melihat orang sukses, beranggapan dia tuh yang pasti pakai tuyul. Mau buka usaha, beranggapan saya pasti tidak bisa, saya pasti gagal. Dan terus dipupuk dan mengatakan, misalnya tentang usaha, karena saya lahir dari orang miskin, karena saya orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi pesimis? Pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang kedua adalah fokus dengan hal-hal yang baik. Misalnya tadi, mau buka usaha dan beranggapan kalau tidak bisa, kalau pasti gagal, maka rubah fokusnya. Saya mungkin bisa, saya mungkin berhasil. Yang ketiga adalah positif nular, negatif nular. Jadi usahakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan. Usahakan positif. Hal keempat adalah rasa takut. Rasa takut adalah perasaan keburukan yang akan terjadi pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang. Rasa takut ada 2 macam, yaitu rasa takut positif dan rasa takut negatif. Rasa takut positif contohnya takut pada Tuhan, takut pada dosa. Rasa takut negatif biasanya itu karena ilusi-ilusi pikiran yang diciptakan.
atau takutnya berlebihan. Bagaimana bisa rasa takut itu muncul? Rasa takut muncul itu biasanya karena dari memori yang sudah tersimpan di otak. Ada dua orang tentang kuburan. Orang pertama ini sering mendapatkan cerita negatif tentang kuburan kampung A. Kalau kuburan di kampung A itu sangat angker, sering kalau orang lewat kehilangan nyawanya, sering muncul pocong, sering muncul kuntilanak, sering muncul serigala tak berkepala. Sedangkan orang kedua hanya mendapat berita kalau di kampung A itu kuburannya adalah tempat orang mati dikuburkan. Hingga ketika orang pertama ini lewat, dia pun merasa takut dan makin terus melangkah, dia semakin takut dan merinding bulu kuduknya. Sedangkan orang kedua ketika lewat, begitu santainya lewat di kuburan itu. Jadi rasa takut itu muncul karena ada memori berita atau cerita negatif yang tersimpan di dalam otaknya. Bagaimana mengatasi rasa takut? Yang pertama adalah melawan rasa takut itu, karena biasanya rasa takut itu hanya ilusi. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang positif. Misalnya Anda mau menemui orang yang terhormat atau orang yang pangkatnya tinggi, sehingga Anda pun berkata, gimana kalau orang yang saya temui ini orangnya kasar? Gimana kalau orang yang saya temui ini menghina saya? Gimana kalau orang yang saya mau temui ini dia akan marah pada saya? Ubah pertanyaannya. Gimana kalau orang yang berpangkat atau orang yang terhormat ini sangat baik pada orang lain? Gimana kalau orang yang berpangkat ini, orang yang terhormat ini, orangnya sangat rendah hati? Yang ketiga adalah cara mengatasi rasa takut adalah berikan satu alasan kenapa harus takut dan dua lebih alasan kenapa harus berani. Seperti saya dulu waktu ingin mengembangkan usaha Pertamini, saya pun memiliki alasan rasa takut, yakni gimana kalau saya kerjasama dengan orang lain, tapi orang lain itu tidak jujur, hingga saya pun bisa rugi. Dan saya memberikan alasan untuk saya bisa bergerak, untuk saya bisa berani. Kapan lagi bisa maju usaha kalau tidak kerjasama dengan orang lain? Tidak ada kemajuan, tidak ada kesuksesan kalau tidak berani. Jadi teman-teman, yang membedakan orang sukses dan orang tidak sukses adalah cara mengatasi rasa takutnya. Oke teman-teman, terima kasih.
Dan pertemuan yang berikutnya saya akan lanjutkan tentang poin pertama tentang perbaiki, dan teman-teman semuanya mohon dukungannya di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya supaya kami bersemangat untuk terus mengembangkan channel ini. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.